Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Puji Astuti. Masih di dalam kelas membangun bisnis bimbingan belajar untuk profesional pendidik yang bisa teman-teman ikuti pada program yang diselenggarakan oleh Prakerja. Nah, di sini video kali ini akan membahas atau akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah masuk ke tim kami. Dan melalui video ini juga akan saya jelaskan apa saja yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan di kelas prakerja. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat juga, mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa Binuri Learning Center itu ada di bawah naungan Arkademi. Nah, Arkademi sendiri merupakan partner atau penyelenggara kelas yang ada di program prakerja. Jadi, apabila teman-teman sudah memilih salah satu kelas, diharapkan teman-teman dapat menyelesaikan kelas tersebut dengan baik ya, karena sertifikat pelatihan baru dapat teman-teman dapatkan apabila teman-teman sudah menyelesaikan kelas tersebut ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau saya ingin memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Puji Astuti, mungkin baru bagi teman-teman yang baru bergabung. Saya merupakan pendiri juga pengelola dari bimbingan belajar Binuri Learning Center. Memang fokus dari materi kelas ini adalah mengenai bagaimana cara membangun bimbingan belajar, kemudian bagaimana cara mengelola bimbingan belajar, tapi tidak menutup kemungkinan karena membangun bisnis gitu kan banyak ya, aspeknya banyak gitu. Ada bagaimana cara kita memanage bisnis tersebut, kemudian persiapannya seperti apa, juga bagaimana supaya bisnis yang kita jalani ini dapat berjalan dengan lancar dan syukur-syukur bisa berkembang dan memiliki beberapa anak cabang ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dari Arkademi yang sampai detik ini terus mensupport, terus memberikan fasilitas-fasilitas sehingga kelas kita ini dapat berjalan sampai sekarang. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di kelas saya ini. Mungkin ada beberapa dari teman-teman bertanya, kenapa sih kok harus mengambil materi bimbingan belajar ya? Karena memang materi ini sesuai dengan apa yang saya geluti atau apa yang saya pahami gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan meskipun teman-teman itu berasal bukan dari backgroundnya itu bukan pendidik, tidak ada salahnya teman-teman mencoba bisnis bimbingan belajar ini. Karena di sini kembali saya tekankan bahwa bisnis bimbingan belajar ini tidak ada matinya ya. Maksudnya itu tidak ada habisnya ya. Karena kan memang itu adalah kebutuhan ya, apalagi sekarang kita sudah kembali ke sistem pembelajaran secara normal ya, atau kembali ke pembelajaran tatap muka gitu. Jadi mungkin peralihan ini dari yang setelah 2 tahun kita selama pandemi itu anak-anak belajar secara online, kemudian langsung harus belajar secara tatap muka gitu. Tentu saja peralihan ini menuntut siswa-siswi sekolah ya, menuntut anak-anak kita agar kembali beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang lama. Nah, seperti yang kita ketahui,
adaptasi atau peralihan sistem pembelajaran ini tentu saja membutuhkan beberapa aspek. Di antaranya di sini saya memfasilitasi siswa-siswi yang mungkin ada kendala dalam menghadapi sistem pembelajaran ini gitu yang ada di sekolahnya gitu. Jadi mungkin pada saat online mereka bisa dengan mudah apabila mengerjakan tugas atau soal-soal dari guru, mereka bisa melihat di internet atau bisa bertanya ke orang tua, atau bahkan ada orang tua yang membantu mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke sistem pembelajaran tatap muka atau sistem pembelajaran langsung. Tentu saja sistem pembelajaran ini menuntut kembali anak-anak kita atau siswa-siswi untuk kembali lebih cepat dalam menerima pelajaran, terus harus lebih sigap, kemudian harus lebih inovatif gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih bimbang gitu apa atau juga ragu apakah saya bisa menjalani bisnis bimbingan belajar ini, insya Allah bisa. Semua kalangan, semua genre, juga semua jenjang, apapun backgroundnya ya, asalkan dia memiliki jiwa mendidik gitu, atau dia memang memiliki sense besar ke dunia pendidikan, insya Allah pasti bisa gitu ya. Oke, seperti video-video sebelumnya, video Q&A ini hanya akan menjawab 5 pertanyaan saja, tapi bukan berarti 5 pertanyaan yang kita ambil random gitu, tidak ya. Jadi banyak pertanyaan yang masuk ke tim kami, kemudian kita seleksi dan kita kelompokkan gitu. Seperti pada video kali ini yang akan berfokus pada pembahasan bagaimana cara mengelola bisnis, seperti bagaimana cara memanage modal usaha, kemudian bagaimana cara trik-trik supaya bisnis ini tetap berjalan dan sebagainya gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai tanpa panjang lebar, mungkin saya terlalu banyak bicara gitu. Masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan bisnis? Ya, jadi rangkumannya adalah pertanyaannya apa yang dimaksud dengan pengelolaan bisnis. Apabila kita ingin berbicara mengenai apa itu atau pengertian dari pengelolaan bisnis, tentu di sini kita harus memahami dulu bahwa pengelolaan bisnis itu sama dengan manajemen bisnis ya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang sudah paham betul bagaimana cara memanage suatu usaha, atau bagi teman-teman yang sudah menjalani bisnis bimbingan belajar ini atau bisnis-bisnis lainnya, tentu sudah familiar ya dengan bagaimana sih cara memanage suatu usaha atau bisnis itu, kemudian apa sih yang harus dipersiapkan. Tapi di sini lebih kepada teorinya, apa sih manajemen bisnis ya. Nah, menjadi pebisnis tidak boleh sembarangan ya. Minimal harus mengetahui apa itu manajemen bisnis. Karena tanpa pengelolaan manajemen yang baik, bisa dipastikan usaha yang dijalankan tidak akan sukses. Tidak dipungkiri, pebisnis pemula mengalami kegagalan akibat ketidaktahuan tentang pentingnya manajemen pada usaha yang sedang mereka bangun, sehingga usaha yang dijalankan ala kadarnya saja ya. Nah, manajemen bisnis sendiri itu merupakan kegiatan merencanakan, mengerjakan, atau mengawasi suatu bisnis atau suatu usaha. Tujuan dari aktivitas tersebut adalah agar tujuan inti dari usaha itu berdiri bisa tercapai. Manajemen bisnis juga bisa diartikan dengan segala usaha yang dilakukan sesuai dengan rencana semata untuk mencapai target penjualan. Artinya,
Tanpa adanya proses manajemen, tidak mungkin keuntungan penjualan bisa didapatkan. Manajemen pada usaha mengalokasikan segala kebutuhan secara menyeluruh untuk berbagai hal, dari perencanaannya, kontrol, action, dan juga evaluasi. Nah, dari keempat aktivitas inilah jalur progresivitas bisnis bisa ditentukan apakah bergerak dengan cepat atau justru melambat. Jika melihat dari pengertian tadi ya, tentu manajemen bisnis bisa kita simpulkan adalah unsur terpenting yang menjadikan bisnis berkembang atau bahkan bisnis ini bisa hancur. Jadi wajar jika bisnis yang baik ditentukan oleh manajemen yang juga baik. Sebaliknya, bisnis yang buruk dan berpeluang untuk gulung tikar atau bangkrut adalah bisnis yang dijalankan tanpa manajemen bermutu. Karena bisa dipastikan rencana sembarangan, progres bisnis juga tidak diawasi dengan detail dan ketat. Nah, dari kondisi tersebut, tentu bisa dipetakan ulang mengenai bisnis yang sudah teman-teman jalani ini atau sedang teman-teman persiapkan. Jika tidak memiliki manajemen yang terencana dan juga yang mumpuni, segera buat atau lebih baik hentikan bisnis ini apabila memang ada indikasi bahwa bisnis ini akan mengalami kehancuran atau gulung tikar. Toh pada akhirnya juga tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Karena yang ada hanyalah kerugian demi kerugian yang sangat besar. Nah, setelah mengetahui apa itu pengertian dari manajemen bisnis, selanjutnya adalah kita harus mengetahui bahwa apa sih fungsi dari manajemen pada usaha yang teman-teman jalani ini. Hal inilah yang nantinya akan menjadi alasan mengapa manajemen bisnis perlu dipelajari oleh para pemilik usaha atau oleh kalian yang baru berencana membuat usaha. Nah, yang pertama adalah fungsi dari manajemen bisnis itu adalah sebagai planning atau perencanaan. Untuk membangun bisnis tentu diperlukan semacam rencana, seperti rencana pemasaran, produk yang dijual, promo yang akan ditawarkan, pembukuan, atau lain sebagainya. Perencanaan ini harus dicatat dengan baik, karena ini yang akan menjadi patokan pergerakan bisnis ke depannya. Hal yang biasanya salah dalam memulai usaha adalah mereka tidak merencanakan proses pembukuan pada saat memulai bisnis tersebut ya. Padahal proses pembukuan yang baik akan membuat kalian bisa melihat data keuangan secara faktual. Nah, hal ini akan membantu kalian untuk membuat perencanaan bisnis secara keseluruhan berdasarkan data keuangan tersebut. Maksudnya, pebisnis akan menjalankan usahanya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan apakah tujuan itu memang benar-benar sudah tercapai atau bahkan tidak terrealisasi sama sekali. Kebanyakan alasan para pelaku bisnis tidak menggunakan pembukuan saat memulai bisnis adalah karena mereka tidak mengerti ilmu akuntansi sama sekali, atau mereka berpikir bahwa proses pencatatan pada pembukuan serta membuat laporan keuangan adalah hal yang sangat memakan waktu. Padahal ini tidak sepenuhnya benar, gitu. Nah, selanjutnya fungsinya adalah sebagai organizing atau pengelompokan ya. Organizing atau pengelompokan bisa terkait dengan tenaga kerjanya. Maksudnya adalah jika sudah ada rencana, maka kelompok kerja itu harus dibuat. Pastikan mereka memiliki porsi kerja yang sama di bidangnya masing-masing, seperti tim pemasaran, tim administrasi, tim gudang, dan lain sebagainya. Keteraturan semacam ini untuk menjadikan proses kerja itu teratur dan tidak rancu dengan yang lain. Selain itu,
Proses evaluasinya juga tentu saja lebih mudah karena tinggal meminta laporan dari ketua timnya. Nah, ini merupakan momentum yang baik untuk menilai sejauh mana tim itu bekerja. Jikapun tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka tim bisa dipindahkan ke posisi yang lebih tepat. Kemudian fungsi manajemen yang berikutnya adalah sebagai staffing. Nah, staffing ini terkait dengan sumber daya yang ada di perusahaan, seperti bahan baku produk, mesin produksi, sarana pendukung, dan lain sebagainya. Hal ini juga harus teratur supaya mampu menjadikan usaha lebih maju lagi. Maka dari itu, pengaturan sumber daya yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan usahanya. Ini bisa dilakukan hanya jika ada manajemen yang baik di perusahaan tersebut. Nah, fungsi yang keempat adalah sebagai directing. Maksud dari directing ini adalah tindakan pimpinan yang terus menyemangati timnya agar bisa bekerja sesuai dengan rencana yang sudah disepakati di awal. Karena memang seperti yang kita ketahui, terkadang di awal kerja gairah karyawan semangat, tetapi jika sudah memasuki tahap akhir, itu tentu akan menurun ya, biasanya malah menurun gitu. Nah, ini yang bisa menyebabkan kerugian di perusahaan itu, gitu ya. Dalam fungsi manajemen ini, pemimpin harus turun langsung melalui berbagai kegiatan ya, tentu dengan tujuan untuk melihat secara langsung bagaimana progres kerja dari timnya. Nah, fungsi yang berikutnya adalah sebagai controlling. Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen bisnis yang terakhir. Controlling ini semata observasi ya, apakah sistem kerja dilakukan sesuai atau tidak. Dengan adanya pengawasan inilah poin-poin penting yang akan dijadikan evaluasi harus dicatat. Begitu juga dengan kesulitan-kesulitan yang dialami. Controlling ini tidak harus dilakukan oleh pimpinan, tetapi paling tidak oleh ketua kelompoknya. Karena mereka yang lebih tahu apa yang sedang terjadi di kelompoknya itu. Pimpinan tinggal meminta laporan pertanggungjawaban per ketua kelompok saat evaluasi nanti. Nah, dari laporan itu, pimpinan dapat menentukan kebijakan untuk bisnis periode selanjutnya. Lantas, apa saja komponen-komponen dari manajemen bisnis? Ya, maksud dari komponen-komponen manajemen bisnis ini adalah unsur-unsur yang harus dijalankan dengan sistem manajemen. Semuanya memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Kemudian kita harus mengetahui apa sih komponen atau unsur-unsurnya tersebut. Yang pertama adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengatur tentang pengaturan anggaran di sebuah perusahaan. Diharapkan melalui manajemen ini, keuangan yang telah dikeluarkan bisa digunakan dengan lebih efektif dan efisien lagi. Yang berikutnya adalah komponennya adalah manajemen marketing. Manajemen marketing ini adalah komponen manajemen bisnis yang berupa kegiatan perencanaan, tindakan, dan pengawasan terkait dengan pemasaran produk. Sedangkan tujuannya adalah supaya promosi produk yang dilakukan benar-benar disukai oleh pelanggan. Unsur yang ketiga adalah manajemen produksi. Nah, manajemen produksi adalah pengaturan terjadinya proses pembuatan produk di perusahaan. Hal ini terkait dengan keberfungsian dari mesin produksi, operator produksi, dan atau peracikan bahan baku yang digunakan apabila usaha yang teman-teman jalani adalah usaha yang bergerak di bidang barang atau menghasilkan barang.
Sedangkan kalau bisnis bimbingan belajar ya atau pendidikan itu masuk ke kategori usaha di bidang jasa, karena yang dihasilkan itu tidak berwujud ya. Mungkin kita flashback lagi ke pelajaran IPS ya. Perbedaan antara bisnis usaha yang bergerak di bidang jasa dengan usaha yang bergerak di bidang barang atau produk itu terletak pada hasil akhirnya gitu. Jadi kalau usaha yang bergerak di bidang barang atau menghasilkan barang, dia hasilnya ada, wujudnya terlihat gitu, bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan. Sedangkan kalau yang jasa itu tidak bisa terlihat tapi sangat bermanfaat ya, seperti dokter, kemudian guru, polisi ya, tukang cukur gitu dan sebagainya. Nah, balik kembali ke materi yang tadi, pertanyaan tadi ya. Kemudian unsur selanjutnya adalah manajemen distribusi ya. Nah, manajemen distribusi ini adalah kegiatan manajemen untuk memastikan produk di perusahaan. Hal ini terkait dengan keberfungsiannya tadi ya. Dan untuk distribusi ini adalah kegiatan untuk memastikan cara distribusi produk secara tepat. Maksudnya barang yang sampai ke tangan produk tidak cacat serta bisa sampai dengan cepat. Yang selanjutnya adalah manajemen SDM ya, atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia maksudnya adalah kegiatan manajemen yang mengatur tentang para pekerjanya, termasuk kedisiplinan serta pengaturan bidang kerja mereka gitu ya. Nah, kemudian hal yang selanjutnya adalah mengenai perencanaan pengelolaan bisnis atau perencanaan manajemen bisnis. Perencanaan yang perlu ditetapkan untuk menjalankan manajemen bisnis itu tentu saja tidak sulit ya. Asalkan kita dapat menjalankannya dengan tekun, kemudian kita dapat konsisten di bidang yang sudah kita pilih gitu ya. Nah, apa saja sih perencanaan yang merupakan unsur manajemen bisnis yang harus teman-teman pahami? Jadi perencanaan manajemen bisnis ini ya, yang pertama adalah menentukan tujuan perusahaan dan target bisnisnya. Kemudian menyusun strategi untuk mencapai tujuannya tersebut. Kemudian menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, menetapkan standar kerja untuk mencapai tujuannya. Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan modal usaha dengan modal kerja? Jadi di sini akan saya bahas satu persatu apa itu pengertian dari modal kerja, kemudian contohnya itu apa ya, kemudian juga fungsi dari modal kerja itu sendiri apa, lalu bagaimana cara menghitung modal kerja, begitu juga dengan modal usaha, nanti juga akan saya jelaskan. Nah, pada saat teman-teman memulai atau mempertimbangkan atau memutuskan usaha apa yang akan teman-teman jalani, tentu di sini teman-teman perlu mempertimbangkan besar modal kerja saat ingin membuka suatu usaha. Apapun jenis usaha yang kalian jalani, aspek menentukan modal kerja ini akan menjadi tolak ukur sehat atau tidaknya suatu bisnis. Perhitungan modal dengan rasio yang jelas juga berpengaruh pada biaya operasional dan resiko kerugian yang mungkin akan terjadi. Nah, kalian perlu memastikan berapa besar modal yang dibutuhkan supaya perusahaan tersebut dapat berjalan lancar. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih ya atau pengertian dari modal kerja itu sendiri.
Modal kerja ini merupakan ukuran likuiditas suatu perusahaan, termasuk efisiensi operasional dan kesehatan keuangan dalam jangka pendek. Modal kerja atau working capital merujuk pada perbedaan aset lancar perusahaan dan kewajiban yang ditanggung dalam periode berjalan. Contoh aset lancar itu antara lain ada piutang ya. Piutang itu tagihan pelanggan yang belum dibayar. Kemudian ada uang tunai, persediaan bahan baku dan stok barang jadi. Sementara contoh kewajiban antara lain adalah akun utang, cicilan pinjaman dan tagihan rutin operasional bisnis. Bisnis yang memiliki working capital besar seharusnya berpotensi untuk tumbuh dan berinvestasi. Artinya, jika aset lancar lebih sedikit daripada kewajiban lancar, perusahaan tersebut akan sulit bertumbuh dan sulit membayar semua pinjaman kepada kreditor, hingga beresiko bangkrut ya. Nah, di sini selanjutnya ya, atau kita dari artikel yang sudah saya baca, bahwa ada beberapa ahli di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan atau menjabarkan apa sih pengertian dari modal kerja ya, secara garis besar seperti yang tadi saya sampaikan ya. Selanjutnya adalah fungsi modal kerja. Keuangan stabil dan modal yang cukup akan menunjang kelancaran dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Semua kebutuhan dapat terpenuhi dan kewajiban bisa dibayar tepat waktu. Jika working capital yang dimiliki memang benar-benar cukup, maka fungsi modal kerja bagi perusahaan itu ada beberapa bagian ya, fungsinya ya. Yang pertama, perusahaan akan terlindungi jika memiliki modal yang cukup, terutama saat terjadi krisis yang menyebabkan adanya penurunan nilai harta lancar. Kemudian yang kedua, perusahaan bisa memberikan pelayanan lebih baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang cukup. Yang ketiga, perusahaan dapat melunasi seluruh kewajiban sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh pihak ketiga, seperti utang dan pinjaman bank. Yang keempat, perusahaan bebas menyediakan kredit bagi konsumen dengan cara menguntungkan dan mudah. Yang kelima, kondisi keuangan perusahaan yang relatif stabil akan menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas internal dan juga aktivitas eksternal perusahaan tersebut. Yang keenam, modal yang cukup bisa menutupi kerugian perusahaan tanpa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan secara umum. Dan yang terakhir, perusahaan akan mampu memenuhi hak pekerja terkait gaji, tunjangan, hingga asuransi keselamatan kerja. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung modal kerja? Tadi sudah disebutkan bahwa modal kerja diperoleh dengan membandingkan aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan. Namun, formula yang digunakan tidak sebatas mengurangi kedua komponen tadi ya, tidak sebatas mengurangi aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan, gitu. Namun juga formula yang digunakan ini itu harus dapat menentukan apa atau berapa rasio dari modal kerjanya ya. Nah, saya akan menjabarkan sedikit bahwa rumus dari modal kerja itu atau rasio modal kerja ya, itu didapat dari aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar ya. Nah, hasil rasio tersebut dinyatakan sebagai kelipatan jika dari hasil perhitungan diperoleh rasio terbesar 1.0 yaitu 1.0, artinya aset lancar. Kemudian perusahaan sama atau sebanding dengan kewajiban lancarnya,
maka perusahaan dinyatakan memiliki kondisi keuangan yang sehat. Nah, penjelasan tentang modal kerja tadi semoga dapat memberikan gambaran sedikit bagi teman-teman ya, bahwa modal kerja itu apa dan apa saja fungsinya ya. Nah, selanjutnya adalah modal usaha. Kalau tadi kita sudah membahas tentang modal kerja, selanjutnya adalah modal usaha. Membuka bisnis sendiri memang bukanlah hal yang mudah. Salah satu kunci utama dalam mendirikan bisnis yaitu memiliki modal usaha. Modal merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam perkembangan usaha. Perkembangan usaha, penanaman modal, dan berbagai kegiatan lain yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau penghasilan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit ya secara detail mengenai pengertian dari modal, kemudian sumber modal, jenis, dan pengertian pendapatan bagi perusahaan ya. Dengan modal yang terbatas, inovasi kalian dalam berbisnis juga akan dapat terbatas. Sementara dengan modal yang cukup besar, kalian bisa bebas berinovasi. Ya, jadi sebelum kalian membuka bisnis, kalian harus mengerti lebih dulu apa sih itu modal ya. Nah, modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Inggris, modal disebut dengan capital, yaitu barang yang dihasilkan oleh alam atau manusia untuk membantu memproduksi barang lainnya yang dibutuhkan manusia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, secara garis besar, modal adalah sekumpulan uang atau komoditas yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menjalankan pekerjaan atau usaha. Nah, sedangkan dari artikel yang saya baca ya bahwa kapital itu dapat diartikan sebagai barang moneter yang diproduksi oleh alam atau manusia yang dapat membantu menghasilkan barang lain yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendatangkan keuntungan. Modal sangat penting bagi suatu perusahaan atau badan usaha ya. Tanpa modal, perusahaan tidak dapat berjalan sesuai rencana. Dari bisnis besar hingga bisnis kecil, bisnis dari semua ukuran itu membutuhkan modal. Oleh karena itu, pengertian modal merupakan aset utama perusahaan untuk menjalankan usaha. Biasanya berupa dana, aset, atau hutang. Dengan demikian, proses produksi pemasaran perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Nah, modal merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Tanpa modal, bisnis tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mulai dari bisnis yang besar maupun bisnis yang kecil pun membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Nah, kemudian bisa teman-teman baca ya, bisa teman-teman temukan apa pengertian dari modal ya berdasarkan KBBI atau berdasarkan pengertian dari pakar-pakar ekonomi. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis modal usaha. Berdasarkan sumber modalnya, modal usaha itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal internal dan modal eksternal. Sumber modal internal merupakan modal yang didapatkan dari perusahaan itu sendiri, biasanya dari hasil penjualan. Modal internal sulit digunakan untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya yang terbatas dan sulit mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan modal eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur ataupun dari pemegang saham yang dapat diambil bagian dalam perusahaan.
Keterbatasan yang ada pada modal internal membuat suatu perusahaan memerlukan modal eksternal yang bisa didapatkan dari luar dan sifatnya tidak terbatas. Modal eksternal ini umumnya didapatkan dari pinjaman bank, koperasi, atau sumber modal lainnya. Modal eksternal juga bisa didapatkan dari investor yang menanamkan modalnya kepada perusahaan kalian. Nah, berdasarkan fungsinya, jenis modal juga dapat dibagi dua. Ya, kalau tadi berdasarkan sumber modalnya, sekarang berdasarkan fungsi modal itu sendiri. Ya, jadi yang pertama adalah modal perseorangan. Jenis modal perseorangan adalah modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya. Contohnya adalah deposito, properti pribadi, saham, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah modal usaha. Jenis modal usaha adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat di mana ia akan memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan kegiatan produksinya. Contohnya adalah untuk pembuatan jalan raya, pembuatan pelabuhan, pasar, dan lain sebagainya. Selanjutnya jenis modal usaha berdasarkan wujudnya, ya. Nah, yang pertama adalah modal konkret atau modal aktif. Modal konkret adalah modal aktif yang berarti dapat dilihat secara kasat mata atau berwujud. Yang termasuk di dalam modal konkret ini seperti bahan baku, tempat, mesin, gudang, dan bentuk sarana prasarana lainnya. Yang kedua adalah modal abstrak atau modal pasif, ya. Modal abstrak adalah kebalikan dari modal konkret tadi, di mana tidak dapat terlihat secara kasat mata. Namun demikian, modal ini juga penting untuk keberlangsungan perusahaan seperti skill tenaga kerja, hak cipta, dan hal pendirian lainnya. Nah, selanjutnya manfaat modal usaha bagi perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan dari pengertian tadi, modal adalah hal vital yang wajib dimiliki perusahaan, apalagi untuk perusahaan yang sedang berkembang. Tanpa modal, bisnis akan kesulitan untuk menjalankan kegiatan. Beberapa hal penting dari modal adalah untuk membantu memproduksi barang lainnya yang dibutuhkan manusia dengan tujuan untuk memperoleh manfaat, ya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah sewa tempat. Tidak memiliki lahan untuk berbisnis berarti kalian memerlukan persewaan tempat, ya. Ketersediaan modal penting untuk urusan sewa tempat dibanding harus membeli lahan yang harganya jauh lebih mahal. Kemudian yang kedua adalah penyediaan bahan produksi. Kalian memerlukan modal untuk menyediakan bahan-bahan produksi, termasuk bahan baku, peralatan penunjang, dan mesin produksi. Pada bisnis yang menjalankan usaha di bidang penyedia produk, tentu membutuhkan modal untuk membeli peralatan produksi. Yang ketiga adalah gaji pekerja. Untuk menjalankan perusahaan tak terlepas dari anggota-anggota perusahaan. Dalam hal ini adalah pegawai atau tenaga kerja. Sehingga ketersediaan modal diperlukan untuk memberi hak-hak ke karyawan, ya, seperti gaji, tunjangan, bahkan asuransi keselamatan kerjanya. Yang berikutnya adalah simpanan. Tidak harus sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan produksi. Namun modal juga harus dalam bentuk simpanan. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti defisit, kekurangan biaya operasional, atau terjadi peningkatan permintaan pasar. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk mendapatkan modal usaha, ya? Yang pertama adalah dengan menggunakan tabungan. Salah satu cara yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkannya adalah dengan menggunakan tabungan sendiri. Banyak orang yang memang mempunyai keinginan untuk berbisnis dan mempunyai tabungan khusus yang suatu saat bisa digunakan untuk memulai bisnisnya.
kalian bisa memulai dengan menyisihkan sekian persen dan gaji untuk tabungan modal usaha. Jika dirasa sudah cukup, kalian bisa mulai membangun bisnis sendiri. Namun, metode ini dapat memakan waktu yang cukup lama, mengingat dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mendirikan sebuah bisnis. Keuntungannya, kalian tidak perlu pusing memikirkan hutang ke pihak lain karena kalian menggunakan biaya sendiri untuk memulai bisnis. Yang berikutnya dengan menjual harta pribadi. Jika kalian tidak memiliki tabungan dan tidak ingin menunggu lama untuk mengumpulkan uang, salah satu cara alternatif yang bisa kalian lakukan yaitu dengan menjual aset pribadi. Aset atau harta pribadi yang dijual bisa berupa kendaraan, barang elektronik, ataupun perhiasan. Mendirikan usaha memang bukan hal yang mudah. Kalian harus bekerja keras untuk menjalaninya, dan terkadang kalian harus mengorbankan banyak waktu, tenaga, hingga sebagian dari harta itu bisa membuka usaha. Karena mendapatkan modal usaha dengan mengorbankan harta atau aset pribadi, maka kalian juga harus mempergunakan uangnya dengan sebaik mungkin. Yang selanjutnya adalah mencari rekan bisnis. Salah satu cara yang banyak dilakukan oleh pengusaha yaitu mengajak temannya untuk bergabung dalam mendirikan bisnis. Biasanya, teman yang memiliki minat dan tujuan yang sama akan menjadi rekan bisnis yang cocok. Dengan memiliki rekan bisnis, beban kalian untuk mencari modal usaha menjadi lebih ringan. Tawarkan teman kalian dengan keuntungan yang menjanjikan. Beritahu rencana bisnis kalian dan apa yang ingin kalian capai ke depannya. Dengan bisnis yang kalian dirikan ini, jika mereka tertarik, tentu kalian akan merasa terbantu dengan adanya rekan bisnis yang juga ikut serta membangun bisnis itu dari nol. Selain rekan bisnis, kalian juga bisa mencoba mencari investor yang sekiranya berminat untuk berinvestasi di bisnis yang kalian jalani. Selain memberikan modal usaha, biasanya investor juga akan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan penting di dalam bisnis kalian. Yang selanjutnya adalah dengan cara meminjam uang. Meminjam uang merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan oleh pengusaha untuk mendapatkan modal. Cara ini bisa dilakukan jika tabungan kalian kurang mencukupi atau aset yang kalian miliki tidak cukup berharga untuk dijual. Selain mengajukan pinjaman ke bank, kalian juga bisa pinjam ke keluarga atau teman terdekat. Tentu hal ini memiliki resiko yang cukup tinggi, mengingat kalian harus membayar kembali uang yang sudah dipinjam. Belum lagi bunga yang harus ditanggung jika kalian meminjam lewat bank. Ketahui resiko yang akan kalian hadapi jika akan meminjam uang. Kembalikan uang tepat waktu agar kalian tidak terlibat masalah. Nah, selanjutnya adalah modal usaha dari pelanggan. Kebanyakan bisnis yang berbasis jasa seperti jasa catering ataupun bisnis bimbingan belajar biasanya dapat mengandalkan modal usaha dari pelanggan. Kalian bisa membuat sistem bayar di awal untuk pesanan yang masuk, dan dari situ kalian bisa menjadikan pembayaran tersebut untuk membuat pesanan berikutnya. Kalian bisa meminta pembayaran full di awal atau pembayaran setengah-setengah dan dilunasi saat pesanan sudah jadi. Dengan begitu, keuntungan yang kalian dapatkan bisa terus diputar untuk menjadi modal usaha. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengelola modal usaha agar bisnis lancar? Ya. Sebelum memulai bisnis, hal utama yang harus dipersiapkan adalah modal. Seberapa besar modal tersebut tergantung dari usaha yang ingin didirikan. Namun, besar atau kecilnya modal tidak akan menjamin kesuksesan bisnis. Pengelolaan modal usaha yang baik merupakan penggerak kesuksesan bisnis yang paling utama. Jadi, jika modal usaha tidak dikelola dengan baik, modal usaha akan habis. Padahal bisnis masih belum dikembangkan. Apalagi jika usaha tersebut harus dibangun dari titik awal. Lalu bagaimana cara mengelola usaha atau modal usaha yang benar ya?
Jadi yang pertama adalah mengurus administrasi dan perizinan usaha dengan benar. Nah, hal pertama yang harus dilakukan untuk mengelola modal usaha dengan benar adalah dengan mengurus proses perizinan usaha agar usaha yang dijalankan ini bersifat legal. Dalam hal ini, modal usaha dialokasikan untuk mendaftarkan dan mengurus proses administrasi dan perizinan usaha. Salah satu contohnya adalah seperti mengurus pendaftaran perusahaan di lembaga OSS atau Online Single Submission ya. Kemudian melunasi biaya administrasi usaha, biaya notaris, dan sebagainya. Nah, kemudian sebentar. Oke, jadi di sini masih ada banyak pertanyaan ya, teman-teman ya. Cuma mengingat durasi juga, jadi tidak kita membalas atau kita menjawab pertanyaan dari teman-teman ini secara bertahap ya. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu gitu kan. Nah, kembali ke pembahasan tadi ya. Yang kedua adalah kebutuhan operasional usaha ya. Jadi modal usaha selanjutnya dapat dialokasikan ke kebutuhan operasional usaha seperti biaya sewa tempat, peralatan dan perabotan usaha, biaya listrik dan air, biaya telepon dan internet, gaji karyawan dan lain sebagainya. Sederhananya, modal usaha sudah harus mencakup biaya operasional usaha yang menjamin kegiatan bisnis sehari-hari. Yang ketiga, produk dan aset usaha ya. Tentunya sebuah usaha memiliki produk atau jasa yang ditawarkan. Apabila usaha tersebut menawarkan produk, berarti modal usaha harus mencakup biaya untuk produk. Soal pengadaan produk, perlu menjamin bahwa produk tersebut diproduksi atau dibeli dengan harga yang terjangkau dan dalam kualitas yang baik. Hal ini karena produk mencerminkan atau menentukan reputasi usaha, ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan pemasaran usaha. Cara mengelola modal usaha selanjutnya adalah dengan mengalokasikan modal ke biaya pemasaran. Kalian bisa melakukan pemasaran secara online atau offline. Namun, karena saat ini zaman sudah banyak merambah ke dunia digital, ada baiknya untuk memfokuskan diri memasarkan produk ke dunia maya lewat media sosial atau iklan berbayar, ya. Nah, yang kelima adalah dana darurat atau cadangan modal. Terakhir dan yang paling penting, modal usaha juga harus disisihkan untuk dana darurat atau cadangan modal. Dengan adanya dana darurat dan cadangan modal ini, kalian menjadi siap jika suatu saat terjadi hal yang di luar dugaan. Jadi ketika usaha sedang macet karena satu dan lain hal, kalian masih bisa membayar biaya operasional dan pengadaan produk agar usaha itu tidak terhenti. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang besar biasanya diawali dengan pengelolaan modal usaha yang efektif. Modal usaha adalah salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga keuangan usaha tetap stabil, bahkan mengalami peningkatan secara terus-menerus. Sayangnya, banyak juga pengusaha yang akhirnya gulung tikar hanya karena tidak tahu bagaimana caranya mengelola modal usaha. Pada dasarnya, tidak ada cara pasti yang dapat dilakukan untuk mengelola modal usaha, karena setiap bisnis memiliki aturan tersendiri untuk mengalokasikan modalnya. Lantas apa saja ya? Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan tadi ya, di sini juga saya akan menjelaskan ada hal-hal yang terlebih dahulu perlu kalian ketahui mengenai apa saja kesalahan yang sering dilakukan oleh pengusaha dalam mengelola modal usahanya. Yang pertama adalah mempekerjakan terlalu banyak orang. Kesalahan pertama yang umum terjadi dalam pengelolaan modal adalah mengalokasikan dana untuk mempekerjakan orang-orang yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
Ketika kalian merasakan pekerjaan yang bertambah banyak, mungkin kalian akan tergoda untuk mempekerjakan lebih banyak orang untuk membantu. Namun, hal itu sebaiknya hanya dilakukan ketika orang-orang dalam usaha kalian telah bekerja dengan 100% efisiensi. Kemudian, tidak mengembangkan potensi karyawan. Bila kalian memiliki pegawai-pegawai yang sudah sesuai dengan budaya kerja dalam bisnis kalian, sebaiknya kalian memikirkan perkembangan pegawai tersebut. Tentunya hal ini amat relevan bila bisnis kalian ini tengah berkembang dan menjadi lebih besar. Dengan memberikan akses pelatihan pada para pegawai ini, kalian tidak akan kerepotan dengan pergerakan dinamis bisnis, ya. Kemudian menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Ketika usaha kalian membuahkan hasil, godaan untuk menghabiskan keuangan tersebut demi kepentingan pribadi pasti muncul. Bagaimanapun juga, apa salahnya mentraktir diri kalian sendiri? Bukankah ini saat yang tepat untuk merayakan hasil usaha kalian? Ya, itu ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terbersit sekilas ya di pemikiran kita apabila kita sudah mulai merasakan atau menikmati hasil dari usaha kita ini. Perlu kalian ingat bahwa bisnis yang sukses juga membutuhkan komitmen dari pemiliknya. Keuntungan dari bisnis akan jauh lebih bermanfaat bila digunakan untuk perkembangan atau setidaknya mengamankan posisi usaha. Nah, kesalahan berikutnya adalah tidak memiliki kas yang cukup. Salah satu kesalahan ini yang mungkin dianggap remeh adalah dengan menyepelekan pengeluaran perusahaan dan terlalu berharap pada penghasilan usaha. Seringkali ada pengeluaran-pengeluaran operasional yang tidak dipertimbangkan dalam tahap perencanaan. Di lain sisi, pendapatan usaha dapat lebih kecil dari perkiraan dan bahkan tersendat. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah tidak melakukan pembukuan secara detail. Bila kalian belum mencatat pengeluaran dan pemasukan usaha kalian secara detail, kalian harus memulainya secepat mungkin. Ada banyak alasan untuk hal tersebut, tapi secara mendasar. Karena akuntansi adalah patokan terbaik dalam membuat keputusan finansial dari perusahaan milik kalian. Selanjutnya adalah tips cara mengelola modal usaha yang efektif bagi kalian para pebisnis pemula, seperti saya juga ya. Yang pertama adalah membuat rekening terpisah untuk usaha kalian ya. Meskipun kalian baru memulai usaha kecil, tidak ada salahnya untuk memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Hal ini diperlukan untuk membantu kalian dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan usaha dengan lebih terperinci dan akurat, serta membantu kalian mengelola arus kas dengan baik. Buatlah rekening khusus untuk menampung kas usaha kalian, sehingga jika suatu saat terjadi masalah keuangan, uang pribadi kalian tidak tercampur aduk dengan modal usaha. Yang berikutnya adalah membuat akun atau pos khusus pengeluaran. Jadi setelah membuat rekening sendiri, kalian juga sebaiknya membuat akun pengeluaran tersendiri. Rencanakan berapa persen pengeluaran untuk bisnis kalian dari modal tersebut. Selain itu, targetkan juga beberapa persen laba atau keuntungan yang akan kalian capai. Untuk berjaga-jaga adanya situasi darurat, kalian juga dapat atau perlu mencadangkan kas ya. Yang ketiga adalah dengan membuat catatan pembukuan. Membuat catatan pembukuan keuangan ini adalah hal yang penting. Ini akan sangat membantu kalian untuk mengelola dan mengatur modal usaha. Dalam mencatat transaksi, kalian juga harus berdasarkan bukti transaksi ya. Jangan mencatat pengeluaran tanpa adanya bukti, karena akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Catatlah semua jenis pengeluaran yang dilakukan dari jumlah paling kecil sampai yang jumlahnya paling besar. Yang selanjutnya adalah fokus pada satu bisnis agar bisa maksimal. Nah,
Jangan terlalu cepat untuk menambah usaha lain jika target bisnis kalian belum tercapai. Hal ini dapat mempengaruhi keadaan modal usaha kalian dan menyebabkan ketidakstabilan keuangan kalian. Selain itu, fokus kalian akan terbagi sehingga bisnis yang sedang dijalani tidak dapat berjalan dengan maksimal. Nah, kemudian kurangi berhutang. Salah satu penyebab sebuah bisnis tidak berumur panjang adalah jeratan hutang. Jika kalian baru memulai bisnis, hindari untuk meminjam uang bila tidak begitu memerlukannya ya. Misalnya uang untuk membeli mobil khusus pesan antar, padahal dagangan Anda masih bisa dikirim lewat pos atau dengan jasa Gojek dan GrabBike. Jangan sampai bila penghasilan tidak memadai, kalian malah menunggak hutang. Sebaiknya kembangkan usaha dengan modal usaha yang dimiliki dulu. Setelah dirasa cukup mampu, kalian bisa melakukan pinjaman atau utang ke pihak terpercaya. Nah, sebelum melakukan hutang, periksa juga perjanjian yang ditawarkan oleh pihak pemberi pinjaman. Jangan sampai kalian mengalami penipuan hanya karena kurangnya ketelitian. Nah, selanjutnya melakukan konsultasi dengan yang lain tentang mengelola modal usaha. Karena salah satu tips agar bisnis berumur panjang adalah dengan mengetahui saran dan komentar yang diberikan oleh keluarga, oleh sahabat, maupun oleh rekan bisnis. Kalian juga bisa melakukan konsultasi dengan siapapun yang kalian rasa bisa membantu mengembangkan bisnis kalian. Berkonsultasilah dengan kenalan yang lebih berpengalaman, terutama konsultan terkait laporan keuangan usaha Anda. Jika takut mahal, kalian bisa bertanya kepada keluarga atau teman yang sudah pernah terjun dalam membuka bisnis tersebut. Selanjutnya adalah dengan monitor arus keuangan. Karena semakin lancar arus keuangan kalian, terutama dalam hal penghasilan, maka semua kewajiban perusahaan akan terpenuhi. Jika ada yang tidak lancar, berarti ada yang salah dengan cara kalian mengelola atau mengatur modal usaha selama ini. Jika pengusaha dengan skala besar membuat anggaran tahunan, pebisnis pemula apalagi untuk usaha kecil menengah justru harus lebih sering melakukannya. Nah, dari situ kalian sudah bisa mengetahui apakah arus keuangan untuk bisnis kalian itu lancar atau bermasalah. Selain itu, kalian juga bisa memonitor arus keuangan menggunakan beberapa software yang ada di aplikasi ya. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengelola bisnis dengan baik? Banyak sekali jenis usaha yang sebenarnya dapat kalian tekuni ya teman-teman ya. Salah satunya adalah usaha di bidang jasa, di mana kalian menjual produknya itu adalah berupa jasa, bukan barang atau bukan berupa benda fisik. Jasa yang ditawarkan pun beragam, mulai dari jasa fotografi, jasa menulis, tenaga kebersihan, dan seperti yang kita bahas melalui video ini, yaitu mengenai jasa di bidang pendidikan. Nah, di sini saya akan coba memberikan beberapa tips bagaimana cara mengelola bisnis di bidang jasa. Yang pertama adalah pilih jenis usahanya. Yang pertama, kalian harus memilih jenis usaha apa yang ingin kalian lakukan atau yang ingin kalian geluti. Bidang usaha jasa ini sangat beragam jenisnya dan sebaiknya dipilih sesuai dengan kemampuan atau keterampilan yang memang teman-teman miliki. Jenis usaha di bidang jasa memang akan mengandalkan keterampilan. Misalnya jasa membuat pakaian, tentu saja kalian harus terampil dalam membuat pakaian. Maka silakan saja apabila kalian ingin membuka usaha atau membuka jasa jahit. Atau di bidang pendidikan ya.
Misalkan kalian memiliki keterampilan atau memiliki kelebihan di bidang pendidikan, seperti contohnya kemampuan mengajar atau memiliki background pendidikan yang bagus ya, dan memiliki ilmu yang cukup untuk disampaikan kepada orang lain, maka silakan saja teman-teman boleh membuka usaha jasa di bidang pendidikan, baik itu untuk yayasan ataupun lembaga-lembaga bimbingan belajar. Nah, pilihan jenis usaha akan berpengaruh pada langkah berikutnya dalam mengelola usaha tersebut. Apabila jenis usahanya sudah sesuai dengan keterampilan dan bakat, maka akan lebih mudah untuk memberikan pelayanan terbaik pada konsumen. Kualitas layanan bisa terus ditingkatkan dengan mudah sehingga konsumen juga akan semakin bertambah banyak. Kemudian yang kedua adalah banyak belajar dari kompetitor. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar kalian mendapatkan lebih banyak referensi dalam menjalankan usaha tersebut. Cari tahu bisnis jasa terlaris yang bidangnya sama dengan bisnis yang kalian geluti ya. Kemudian pelajari hal-hal yang mereka lakukan ya. Nah, misalkan kalian ingin mengamati bagaimana cara bisnis tersebut menawarkan jasanya kepada calon konsumen. Coba kunjungi media sosial yang digunakan oleh bisnis tersebut. Cari tahu bagaimana pengelolaan bisnis yang dilakukan dan layanan apa saja yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, tentukan patokan harga terbaik ya. Menentukan patokan harga terbaik untuk jasa merupakan cara mulai usaha yang cukup penting untuk dilakukan. Sama dengan halnya jualan produk atau benda fisik, kalian tentu harus menentukan terlebih dahulu harga jual dari produk tersebut. Perlu diketahui bahwa penentuan harga untuk produk jasa tersebut lebih sulit daripada produk fisik. Nilai harga sebuah jasa itu sangat fleksibel, tergantung pemilik bisnis yang menyediakan jasa tersebut. Sebaliknya, harga produk fisik jauh lebih mudah dilihat dan biasanya akan sama saja atau sudah ada standar nilainya ya. Kalian bisa coba mencari referensi mengenai biaya jasa yang ditawarkan oleh layanan-layanan lain. Nah, kemudian yang keempat adalah gunakan digital marketing. Zaman seperti sekarang ini, promosi memang sebaiknya dilakukan secara digital. Pemanfaatan media sosial memang sangat penting untuk membuat bisnis dilirik oleh banyak orang. Menjalankan bisnis jasa online di zaman yang serba canggih seperti sekarang akan membuat bisnis kalian berkembang lebih cepat. Jadikan media sosial sebagai wadah untuk menampung portofolio serta menjangkau target konsumen yang lebih luas. Nah, yang kelima, utamakan kualitas layanan. Dalam dunia bisnis jasa, kalian harus benar-benar mengutamakan kualitas pelayanan kepada konsumen. Hal ini akan menjadi kunci penting agar konsumen dapat kembali lagi atau melakukan repeat order atau akan mengajak teman-temannya untuk bergabung di usaha yang kita bangun ini. Selalu berikan layanan yang ramah dan responsif terhadap konsumen. Kualitas jasa yang dihadirkan juga harus lebih baik agar terasa lebih unggul dari bisnis jasa lainnya. Selain itu, lakukan kontrol secara teratur. Dalam menjalankan bisnis apapun, pasti dibutuhkan keahlian untuk mengelola keuangan. Strategi matang yang telah ditentukan akan memudahkan kalian untuk menentukan arah bisnis dan menjalankan usaha yang diimpikan. Ada banyak sekali perusahaan jasa yang bisa kalian jadikan referensi ya. Tergantung pada jenis apa atau pada bidang apa kalian merasa yakin dan merasa mampu menjalani bisnis tersebut. Nah,
Meskipun demikian ya, meskipun banyak sekali pilihan-pilihan dari usaha jasa yang ingin atau yang bisa teman-teman jalani, tentu akan selalu ada kendala yang akan kita hadapi dalam cara mengatur keuangan usaha jasa atau keuangan usaha bidang apapun itu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai strategi untuk mengelola permintaan bisnis jasa, ya. Sebagai contoh, usaha yang telah saya jalani ini, pada awal pendirian memang sangat tidak terbayangkan bahwa akan mampu bertahan sampai detik ini ya, karena memang pada awal pendirian itu saya secara pribadi hanya berfokus pada bagaimana saya bisa memberikan materi atau memberikan ilmu yang saya miliki kepada orang lain gitu. Ternyata seiring dengan perkembangan waktu, semakin bertambah pula siswa dan orang tua siswa yang merasa yakin atau mempercayai bimbingan belajar milik saya ini. Nah, banyak sekali kendala yang saya temui pada saat saya mendirikan bisnis bimbingan belajar ini. Kendala yang utama adalah mengenai kontrol terhadap manajemen, baik itu manajemen akademiknya maupun manajemen keuangannya. Karena boleh dibilang background saya ini adalah bukan background pengusaha ya, jadi memang sangat-sangat tidak paham, sangat awam mengenai bagaimana sih cara mengelola bisnis, kemudian bagaimana sih cara mengembangkannya, marketingnya seperti apa gitu. Dan di tengah masalah-masalah atau kendala-kendala yang saya hadapi, di situ juga saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran dan terutama adalah pengalaman. Dari pembelajaran dan pengalaman itu, akhirnya saya mengetahui bagaimana cara mengelola bisnis ini dan bagaimana cara bertahan ya. Karena kita tidak menutup mata bahwa banyak sekali bimbingan belajar yang berdiri, namun banyak juga yang tidak mampu bertahan. Itu dikarenakan berbagai faktor ya, terutama siklus naik turunnya pemasukan siswa ya, karena ada masa-masa atau ada momen-momen tertentu yang memang untuk usaha atau untuk bisnis di bidang pendidikan ini akan mengalami penurunan. Biasanya itu pada saat libur panjang atau libur semester ya. Orang tua dari siswa biasanya lebih menginginkan anak-anaknya itu memanfaatkan waktu liburnya, jadi tidak belajar gitu ya. Nah, tapi di situ akhirnya saya mencoba mencari bagaimana sih supaya meskipun minat dari orang tuanya ini berkurang, tapi bimbingan belajar itu tetap harus berjalan ya. Kita bisa menggunakan berbagai trik atau berbagai tarikan ya. Jadi supaya mereka itu merasa antusias mengikuti pembelajaran meskipun di tengah-tengah mereka sedang liburan gitu. Contohnya seperti kita memberikan materi baru ya. Materi baru di sini bisa kita ambil untuk simpelnya ya. Misalkan dia duduk di kelas 3 SD, kita bisa memperkenalkan materi apa saja yang akan dibahas atau yang akan kalian pelajari pada saat kalian di kelas 4 SD nanti gitu ya. Atau misalkan mereka mengikuti bimbingan belajar reguler ya, bisa kita manfaatkan waktu
belajar mereka meskipun mereka libur itu dengan memberikan materi baru seperti fokus ke matematika atau fokus ke bahasa Inggris, seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan kelima, hal apa saja yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam membuat sebuah rencana bisnis? Iya. Rencana bisnis atau business plan adalah sebuah dokumen yang memiliki peran yang sangat penting di dalam bisnis kalian. Fungsi dari bisnis plan ini adalah untuk mencari pinjaman bisnis ataupun untuk sekedar pedoman bagi kalian dalam menjalani bisnis tersebut. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah produk dan layanan atau konten ya. Sebelum memulai untuk berbisnis, jangan lupa untuk menjelaskan mengenai produk serta pelayanan yang akan diberikan. Apakah produk dan konten yang kalian buat sesuai dengan yang dicari oleh target audience atau tidak? Tuliskan juga bagaimana kalian menilai dan melihat konten-konten yang nantinya akan dibuat agar pihak lain memahami tujuan yang ingin diraih. Yang kedua adalah kompetitor. Nah, untuk bagian ini adalah hal terpenting ya, karena untuk kalian ketahui bahwa mempelajari kompetitor atau pesaing itu perlu kalian lakukan sebelum kalian menjalankan sebuah bisnis. Kekuatan dan kelemahannya harus dianalisa dengan baik. Jadi kelemahan dan kekuatan dari kompetitor kita ya. Agar apa? Agar kalian dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda dan lebih baik dari kompetitor itu. Kemudian kalian juga harus mengetahui posisi mereka di industri bisnis saat ini. Bagaimana gitu ya. Jangan lupa juga gunakan strategi yang lain agar dapat memberikan suatu inovasi yang terbaru. Kemudian yang ketiga adalah target audience dan klien ya. Setiap pebisnis harus memiliki target pasar seperti klien ya. Seperti klien klien bagaimana atau klien seperti apa yang akan menjadi target utama kalian. Misalnya di bimbingan belajar, tentu saja kliennya adalah para siswa dan siswi sekolah. Nah, kalian bisa mengkerucutkan lagi atau lebih spesifik lagi. Ini siswa-siswinya itu untuk jenjang apa gitu ya? Apakah sekolah dasar ataukah SMP ataukah dari PAUD juga ada ya, atau dari PAUD sampai SMP itu harus jelas ya. Harus jelas audiensnya atau target kliennya itu siapa. Nah, kalian juga harus melakukan riset tentang apa yang akan membuat mereka tertarik untuk menjadi siswa kalian. Berikan ide program yang juga akan menarik klien. Pastikan apa yang kalian buat memiliki dampak dalam hidup mereka dan bisa mereka terapkan. Nah, di mana mereka terapkan? Tentu saja mereka dapat mengimplementasikannya di sekolah-sekolah mereka. Jadi untuk bisnis bimbingan belajar, jangan pesan saya jangan sekali-kali kalian itu memberikan materi di luar dari yang mereka butuhkan gitu. Karena tujuan dari mereka mengikuti bimbingan belajar tentu untuk mendukung prestasi mereka di sekolah. Jadi kita harus membantu mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya tentu saja yang mereka butuhkan adalah nilai-nilai terbaik di sekolahnya masing-masing. Dan ini tidak bisa kita pukul rata atau tidak bisa seluruh siswa kita samakan gitu. Pastikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Nah, dan ini harus sejalan dengan visi dan misi kita ya. Jadi antara kita dengan siswa itu harus memiliki visi dan misi yang sama dan itu akan menjadi tujuan kita gitu ke depannya. Kemudian yang keempat adalah operation dan model bisnis. Sebagai seseorang yang ingin membangun sebuah bisnis, pastikan kalian mengetahui bagaimana cara menjalankan rencana bisnis tersebut. Agar memudahkan kalian untuk menjalankan semuanya, yang harus kalian lakukan adalah memilih orang-orang untuk dijadikan tim atau sebagai pendukung ya.
Yang kelima adalah rencana advertising and marketing. Setelah mengenali target audiens kita, informasi tentang kompetitor dan perkiraan biaya yang dibutuhkan, maka kita harus menjelaskan mengenai strategi pemasaran kepada tim. Jelaskan juga mengenai bagaimana produk atau konten kalian ingin dipasarkan kepada audiens dan apa targetnya. Lalu hasil seperti apa yang diharapkan dari proses pemasaran tersebut. Yang keenam adalah finansial. Di sini kita akan membahas mengenai biaya. Ya, biaya memang terkadang membuat kalian merasa ragu untuk menjalankan sebuah bisnis. Namun, finansial inilah yang harus ada ketika kalian membuat bisnis plan atau rencana bisnis. Jika kalian memulai bisnis baru atau startup, sejak awal sudah harus menentukan biaya permulaannya. Mulai dari biaya registrasi bisnis, biaya branding, pengembangan website, produk, investasi, hingga biaya operasionalnya. Cantumkan seberapa penting peran investor dan sumber pendanaan dalam bisnis yang kalian jalani. Usahakan untuk mengetahui target keuntungan. Paling tidak, kalian targetkan dalam waktu setahun ke depan. Dengan demikian, kalian akan mendapatkan rancangan bisnis yang paten. Kemudian yang ketujuh adalah hal lain dan mungkin diperlukan ya. Jadi di sini lebih dititikberatkan kepada inovasi dan juga gebrakan-gebrakan dari kalian ya, hingga membuat kegiatan atau program yang kalian rancang itu bisa menjadi sarana untuk kalian berkompetisi dengan untuk menghadapi para kompetitor gitu ya. Nah, tadi saya menyinggung sedikit mengenai visi dan misi bisnis yang harus kalian samakan ya, baik itu antara kalian si pemilik bisnisnya dengan tim kalian ataupun dengan kalau kita bimbingan belajar berarti dengan siswa dan orang tua siswa. Apa sih visi dan misi? Ya, jadi visi bisnis ini berhubungan dengan cita-cita masa depan perusahaan atau bisnis yang akan si orang yang akan melakukan usaha tersebut. Untuk apa kita membangun bisnis tersebut? Tujuan ini harus dibayangkan dari sekarang atau harus dipikirkan dari sekarang. Dengan demikian, ada keseriusan dari pola pikir dan pola kerja yang bersinergi dengan arahan program yang akan diberlakukan selama kita akan membangun usaha tersebut. Pandangan ke masa depan ini penting untuk menentukan titik langkah seorang wirausahawan dalam menggeluti manajemen usahanya secara terprogram. Nah, kemudian apa misinya ya? Jadi misi bisnis ini merupakan hal yang menjadi bagian dari ruang lingkup. Jadi ruang lingkup dari bisnis yang kalian jalani. Nah, ini akan menjadi pembeda antara usaha yang kalian lakukan dengan usaha lainnya. Misi dalam seorang pengusaha mampu menjadikan seseorang tersebut memiliki karakter yang kuat, beda dengan perusahaan yang lain, dan mampu merealisasikan arah perkembangan perusahaan dengan tekad kuat, yang rajin, gigih ya, serta memiliki kemampuan lain dalam hal pengembangan kreativitas dan loyalitas. Kemudian ada juga tujuan dari bisnis itu ya. Tujuan berarti hasil yang ingin kalian capai. Nah, selanjutnya adalah strategi. Jadi strategi dalam mengembangkan usaha merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan semua sumber daya atau semua faktor produksi yang dimiliki. Dalam dunia bisnis dikenal beberapa strategi yang biasa diterapkan perusahaan ya. Yang pertama itu adalah strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih dan mempertahankan pasar pada segmen sempit dari seluruh pasar potensial yang ada. Kemudian yang kedua, strategi bisnis yang diarahkan secara agresif untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui inovasi produk-produk baru.
Yang berikutnya adalah strategi bisnis yang dijalankan melalui imitasi, yaitu meniru apa yang dilakukan oleh si prospektor tersebut ya. Strategi bisnis seperti ini bertujuan untuk meraih keuntungan dengan meminimalkan resikonya. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan dalam biaya. Strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui harga yang kalian tawarkan tapi semurah-murahnya. Dan yang terakhir adalah diferensiasi serta fokus. Strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui keunikan produk yang dihasilkan. Nah, keunikan tersebut bisa dicirikan oleh kualitas yang tinggi, pelayanan yang prima, maupun rancangan produk yang penuh dengan inovasi. Nah, untuk strategi yang fokus ini diarahkan dalam segmen pasar yang sempit yang dijalankan melalui fokus dalam kepemimpinan biaya atau fokus dalam diferensiasinya. Bagi kalian calon pengusaha, apabila kalian merasakan bahwa amunisi untuk menyiapkan diri dalam menghadapi pertempuran di dunia bisnis ini merasa kurang, kalian bisa terus mengasah kemampuan diri kalian dan juga menambah pengetahuan kalian melalui berbagai macam webinar ataupun workshop-workshop yang bisa kalian ikuti gitu ya. Oke, itu dia tadi 5 pertanyaan yang sudah saya coba jawab. Dan 5 pertanyaan itu semoga mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di minggu ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang sudah bergabung di kelas saya agar mengikuti kelas sampai akhir ya. Karena sertifikat pelatihan baru akan kalian terima apabila kalian sudah menyelesaikan kelas dengan sempurna. Nah, saya juga akan menjelaskan sedikit, ada banyak ya pertanyaan mengenai sistem di program prakerja. Ternyata banyak yang berkendala di pada saat akhir. Jadi siswa atau masyarakat sudah mengikuti kelas gitu, namun pada saat ingin menekan tombol selesai ternyata tidak bisa. Nah, kemudian download materinya pun ternyata tidak bisa gitu. Nah, saran saya sebaiknya teman-teman coba menunggu selama 1 kali 24 jam ya. Dan jangan lupa untuk aktif bertanya di Telegram. Karena di situ pertanyaan yang masuk, insya Allah akan segera saya jawab ya. Nah, tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau bertanya melalui kolom komentar. Tapi memang kalau untuk kolom komentar di YouTube, saya kurang begitu aktif ya. Jadi lebih aktif di Telegram. Nah, apabila memang kendalanya itu di sistem, biasanya saya langsung mengarahkan atau saya langsung follow up ke bagian maintenance di akademinya. Namun apabila itu berhubungan dengan DP-nya atau berhubungan dengan e-commerce-nya, biasanya saya menganjurkan untuk menunggu sekitar 1 kali 24 jam. Biasanya setelah 1 kali 24 jam itu akan kembali normal lagi ya. Jadi untuk teman-teman jangan panik, jangan khawatir. Apabila teman-teman sudah mengikuti kelas, insya Allah akan segera terbit ya, sertifikatnya akan segera terbit gitu. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan dari teman-teman ada kalimat yang kurang berkenan atau ada tindakan atau perilaku saya yang kurang berkenan. Ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih, terus semangat, jangan jangan putus asa. Apapun usaha yang kalian atau yang teman-teman jalani, insya Allah
tidak akan memberikan dampak yang negatif apabila teman-teman melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa berdoa, terus meminta kepada Tuhan, kepada Allah, dan lakukan usaha tersebut dengan kejujuran, dengan tekad yang kuat, dan kita fokus ya, karena kita bergerak di bidang jasa pendidikan ya, jadi kita fokus untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Insya Allah akan dimudahkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.